Pemirsa, polisi tengah memburu para penjara rumah anggota DPR dan warga mulai melakukan pengamanan secara sukarela untuk mencegah penjarahan di lingkungannya. Sementara itu, 7 anggota Brimob pengendara rantis penabrak driver ojol Avan Kurniawan sudah dinyatakan melanggar etik. Apa selanjutnya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Seruan warga jaga warga ramai di media sosial. Hal ini menyikapi maraknya aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang berujung ricuh. Pesan ini bertujuan mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mencegah provokasi, serta melindungi fasilitas umum. Dilansir dari beberapa postingan akun di media sosial, poster warga jaga warga berisi pesan untuk melindungi sesama warga. Kemudian, jangan merusak dan mengambil milik sesama, serta jangan menyakiti sesama warga. Dengan munculnya unggahan ini, warga diharapkan saling menjaga dari oknum-oknum provokator. Di Kota Bekasi, ratusan warga menyampaikan sikap bersama untuk menjaga Kota Bekasi. Di gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, kegiatan ini dilakukan guna memberikan dukungan kepada pemerintah dan aparat keamanan agar wilayah tetap kondusif. Bertempat di halaman Gedung Wakil Rakyat Kota Bekasi, ratusan warga dari berbagai wilayah dan sejumlah unsur organisasi menyatakan sikap dukungan untuk menjaga kondusivitas wilayah. Pernyataan sikap digelar sebagai bentuk dukungan untuk turut serta menjaga keamanan, buntut aksi massa yang belakangan anarkistis dan kriminal. Masyarakat Kota Bekasi ini tak ingin daerah menjadi sasaran kerusuhan. Mereka akan berjaga di gedung DPRD Kota Bekasi dengan inisiatif warga sendiri demi terciptanya Kota Bekasi aman. Ini inisiatif kami sebagai warga masyarakat Kota Bekasi, dan itu juga sudah tercantum. Saya rasa semua masyarakat Kota Bekasi mengertilah, itu semua sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Kita harus tetap menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tokoh masyarakat Bekasi lainnya, Denny Muhammad Ali, memastikan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga wilayahnya merupakan inisiatif bersama. Terkait ini inisiatif, kalau dibilang tidak ada pertama kali ya, karena ini inisiatif bersama lah. Kita masyarakat Kota Bekasi, kita sudah jengah melihat, apalagi juga kita harus mempertahankan lingkungan kita ya dari para provokator ini gitu. Jadi ini inisiatif bersama gitu. Perusakan fasilitas umum terjadi sejak Jumat lalu, disusul hari Sabtu dengan penjarahan di sejumlah rumah anggota DPRD, diantaranya rumah Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Usai dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal, rumah Uya Kuya tampak ditutup oleh seng dan triplek. Kondisi sudah kondusif, meski beberapa warga tampak masih berdatangan untuk melihat TKP. Seorang warga yang tidak berkenan disebutkan namanya menceritakan kronologis kejadian. Ia menyebut sudah ada informasi sejak sore bahwa akan datang sekelompok orang tak dikenal untuk berdemo di rumah Uya Kuya. Meski sudah dijaga oleh warga dan aparat, ternyata kelompok yang datang dalam jumlah banyak berhasil masuk. Karena khawatir akan terjadi pembakaran, warga pun mundur dan penjarahan terjadi. Dari ownernya sendiri tuh udah ngasih tahu bahwa nanti akan ada penjarahan ke rumah Uya Kuya. Dimohon untuk yang punya mobil digeser ke bagian yang lebih aman katanya. Itu yang ngomong yang punya parkiran? Iya, ownernya. Nah, ownernya tahu dari mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Soalnya kan itu grup ya jatuhnya. Jadi mungkin dia udah tahu dari mana, di-share lah di grup itu. Abis dari grup itu juga nggak lama kemudian tuh RT semuanya kasih tahu bahwa nanti akan ada demo gitu, dari warga dari mana nggak tahu. 9 orang diamankan Polres Metro Jakarta Timur terkait kasus penjarahan di rumah politikus PAN dan artis Uya Kuya. Polisi terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku lainnya. Para terduga pelaku berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok.
Saat ini status mereka masih sebagai saksi dan tengah jalani pemeriksaan di Polres Jakarta Timur. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurizal menegaskan penyidik masih menyelidiki motif dan membidik pelaku lain yang diduga terlibat dalam penjarahan rumah Uya Kuya. Kasus penjarahan ini terus dikembangkan oleh polisi. Sementara itu polisi merilis hasil pemeriksaan 7 anggota BRIMOB yang mengendarai kendaraan taktis dan menabrak pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, hingga meninggal dunia di tengah demonstrasi di Jakarta. 2 anggota BRIMOB dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan terancam dipecat. Divpropam Polri menyatakan hasil analisis alat bukti dan pemeriksaan saksi mengungkap ada 2 kategori pelanggaran dalam kematian almarhum Afan Kurniawan. Pelanggaran berat dilakukan Kompol K yang saat kejadian menjabat sebagai Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri dan duduk di kursi kiri depan, serta Brib KR, pengemudi rantis barakuda dari Sat Brimob Polda Metro Jaya. Sementara 5 anggota lainnya yaitu Aibda MR, Brib 2D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka DD dikenai sanksi atas pelanggaran sedang. Kelimanya duduk di bagian belakang kendaraan sebagai penumpang. Jika terbukti bersalah dalam sidang etik, Kompol K dan Brib KR terancam diberhentikan tidak hormat. Sidang etik untuk Kompol K dijadwalkan Rabu 3 September, sementara Brib KR akan sidang Kamis 4 September 2025. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menjelaskan, sanksi terberat adalah pemberhentian tidak hormat atau PTDH. Namun, selain itu juga akan diselidiki kemungkinan sanksi pidananya. Kalau dalam konteks etik memang paling tinggi adalah pemecatan dengan tidak hormat, ya, atau PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Bahasa paling gampangnya ya dipecat gitu. Itu paling tinggi kalau untuk sanksi yang berat. Tapi pertanyaannya gini, apakah ini cukup dengan sanksi etik? Saya kira memang ada problem pidana. Ya, sehingga tidak hanya soal sanksi etik tapi juga soal pemidanaannya. Jadi ini penting untuk kita semua agar memang seperti permintaan keluarga ini rasa keadilan bagi keluarga korban, namun demikian juga penting bagi internal kepolisian untuk lebih humanis pendekatannya, untuk lebih persuasif pendekatannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Eskalasi aksi sudah bisa diredam. Kini saatnya hukum ditegakkan, bukan hanya terhadap aparat, tapi juga bagi penjara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.